Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz dari Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis pertama dalam bab Kitabul Janaiz ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan untuk mati, hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik untukku, dan wafatkan aku jika kematian itu baik bagiku. Dalam hadis yang lain yang semakna dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian, dan jangan pula berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, terlalu ini ya mic-nya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berangan-angan untuk mati, baik dengan pikirannya ataupun dengan doanya. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan dalam pikirannya, saya lebih baik mati dibandingkan hidup, ataupun dengan doanya secara langsung, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera diwafatkan. Maka hal ini sangat tercela dalam Islam, meminta kematian, berangan-angan atau berdoa secara langsung. Kenapa? Karena di masyarakat ini umumnya, karena beberapa faktor yang menimpa sebagian kaum muslimin, umpamanya
karena kemiskinan yang dialaminya, atau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, entah kematian suaminya, entah kematian anak-anaknya, atau boleh juga karena penyakit yang lama yang dideritanya, sehingga dia kemudian terkena luka ataupun cacat fisik atau musibah-musibah yang lainnya. Lah terkadang faktor-faktor ini menjadikan kemudian seseorang tidak tahan untuk hidup. Akhirnya lebih baik mati dibandingkan hidup, baik secara angan-angan pikirannya mengarah ke situ, atau secara doa langsung meminta betul-betul kepada Allah, ya Allah matikan saja saya. Lah ini sangat terlarang dalam Islam. Karena ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian, dan janganlah berdoa meminta mati sebelum mati itu datang. Ini yang pertama. Tidak boleh berangan-angan agar mati, baik secara pikiran ataupun doa. Yang kedua, meminta kematian itu dilarang karena perbuatan itu menunjukkan keluh kesah terhadap musibah. Dengan kata lain, seolah-olah dia telah menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu kan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki si fulan mati, maka tidak mungkin waktu itu dimajukan atau dimundurkan, pasti pas waktunya. Maka kewajiban seorang muslim adalah bersabar, bukan mengeluh dan mengesah, sehingga musibah yang dideritanya mengantarkan kepada angan-angan kepada kematiannya. Ini yang kedua. Kewajiban seorang mukmin sabar, bukan mengeluh terhadap musibah alias menolak takdir. Kemudian yang ketiga, secara asal berdoa meminta kematian itu tidak mendatangkan maslahat sama sekali. Bahkan yang ada justru madarat. Kenapa? Karena meminta hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunan yang bermanfaat setelahnya, dia minta diputuskan semuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata ahadukum in qata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khairan. Kata Rasul, janganlah seseorang mengharapkan kematian, dan janganlah meminta sebelum datangnya kematian. Kenapa? Karena orang mati itu amalannya akan terputus. Sedangkan umur seorang mukmin itu tidaklah bertambah kecuali menambah kebaikan. Kalau seandainya dia meminta kematian, seolah-olah meminta dipendekkan umurnya. Kalau betul-betul Allah kabulkan dipendekkan umurnya, berarti terputuslah untuk beramal dia. Sementara Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya. Makanya ketika Abbas paman Nabi SAW sedang sakit parah, dia tidak tahan dengan sakitnya, karena boleh jadi mungkin dianya sendiri tersiksa dan orang-orang yang merawatnya juga ikut tersiksa.
Jadi dia menghendaki kematian. Maka Nabi SAW ketika itulah melarang, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Karena kalau dia orang jahat, Allah sembuhkan berarti ada kesempatan bertobat. Tapi kalau dia orang baik, kemudian Allah sembuhkan, maka ada kesempatan menambah amalannya. Maka di sini larangan berangan-angan dari kematian itu sama saja menghilangkan, meminta hilangnya nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebagian para ulama memaknai larangan ini bukan secara mutlak, tetapi larangan meminta kematian itu maksudnya dalam perkara-perkara dunia, bukan dalam perkara-perkara agama. Kalau perkara agama, umpamanya seseorang takut terfitnah agamanya, hidup di lingkungan orang-orang jahat, bisa saja kemudian dia keluar dari agamanya karena tekanan-tekanan atau paksaan-paksaan, lambat laun dia akan luntur imannya. Lah kalau dia ingin berangan-angan kematian yang seperti ini dibolehkan. Tapi yang dilarang dalam hadis ini adalah meminta kematian atau berangan-angan kematian itu karena sebuah musibah yang berkaitan dengan dunia dia. Seperti sakit umpamanya, seperti umpamanya kolab ekonominya, ataupun orang-orang yang dicintainya meninggal dunia, itu urusan dunia semuanya. Maka urusan dunia tidak boleh seseorang itu berangan-angan, karena masalah itu bukan untuk dikaburi, tapi dihadapi. Kemudian yang kelima, dalam potongan hadis ini Nabi SAW mengatakan kalau memang harus berangan-angan untuk meminta kematian, maka berdoalah doa yang diajarkan Nabi ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, jikalau memang hidupku sangat bermanfaat, maka sembuhkan aku itu lebih baik. Tapi jikalau kewafatanku atau matiku itu lebih baik bagiku, maka segerakanlah wafat itu kepadaku. Boleh seorang berdoa tetapi dengan doa lafaz yang diajarkan Nabi ini. Berangan-angan ingin mati karena musibah terlampau sesak dada dia, maka bolehlah dia mendoakan dirinya dengan doa yang diajarkan Rasul. Ya Allah, jika kehidupanku lebih baik, sembuhkanlah. Jika kematianku lebih baik, maka wafatkanlah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara 5 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak orang-orang yang mencoba mengakhiri hidupnya, alias bunuh diri. Itu masuk dalam kategori hadis ini. Baik yang betul-betul dia bunuh diri, ataupun yang merencanakan untuk bunuh diri, atau yang gagal bunuh diri. Kan ada tuh yang gagal bunuh diri itu, yang loncat di jembatan Barelang bisa renang tuh. Itu kan gagal tuh, gak jadi mati. Yang lebih parah lagi, yang pura-pura bunuh diri betulan. Seperti yang terjadi di Tiban Kampung dulu. Padahal dia bercanda saja gantung diri, kursinya lepas mati. Padahal tidak ada niat bunuh diri itu. Gara-gara diputus pacarnya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini sangat banyak sekali. Bahkan hampir setiap hari kita melihat berita di YouTube, di televisi itu. Orang-orang yang sudah kalut hidup akhirnya ingin bunuh diri, kemudian bunuh diri betulan.
atau berangan-angan ingin bunuh diri, lah ini dilarang dalam Islam. Makanya Rasul mengatakan la yatamannayanna ahadakumul maut. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Masalah itu dihadapi dengan kesabaran. Karena begini, yang namanya dunia itu memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini bukan tempat kita ini merasakan kenikmatan abadi. Bahkan dikatakan darul bala wal wabah. Jadi dunia ini tempat orang diuji, di mana seseorang itu tidak mungkin selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala kecuali memang oleh hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa seberat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hamba-hambanya, tidak mungkin melintasi takdir kemampuannya. Pasti siapapun bisa menghadapinya kalau dia mau menghadapi. Karena kan ujian itu kan disesuaikan dengan kadar iman. Kalau memang imannya tipis, ya ujiannya pun tidak akan berat. Tapi kalau imannya berat, maka ujiannya pun diberatkan sesuai dengan keimanannya. Dan pasti manusia itu bisa menghadapi ujian itu. Hanya orang-orang yang putus asa yang tidak bisa menghadapi ujian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang sifat putus asa ini, bahwa putus asa itu bagian daripada sifatnya orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena kita tahu bahwa dunia ini tempat ujian, tempat musibah, dan kita dituntut untuk sabar menghadapinya. Maka di antara larangan yang tegas dari Nabi SAW, kita tidak boleh berangan-angan kematian. Kenapa? Satu, karena panjangnya umur seorang mukmin yang beramal saleh itu lebih baik dibandingkan kematiannya. Kalau Allah berikan umur yang panjang bagi kita, seorang mukmin, kemudian kita manfaatkan umur itu dengan amal saleh, itu lebih baik dibandingkan kematiannya. Dari sini Nabi SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang dipanjangkan umurnya dan dia baik amalannya. Sebab kalau seandainya Allah panjangkan usia kita, kemudian kita bisa memanfaatkan usia itu dengan amal saleh, maka akan semakin banyak catatan-catatan kebaikan yang ada di catatan kita di hadapan Allah. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah orang-orang yang dipanjangkan umurnya, kata Rasul, dan baik amalannya, karena baik amal itu akan memenuhi catatan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kenapa kemudian umur ataupun dipanjangkan umur dan tidak berangan-angan untuk kematian itu dilarang dalam Islam? Justru sebaliknya, kita minta supaya dipanjangkan umurnya. Karena boleh jadi, siapa yang tahu takdir kematian kita? Bisa saja kemudian Allah akhiri kematian kita dengan husnul khatimah. Seperti umpamanya orang yang mati syahid. Ya, mati syahid itu kan tidak mesti dalam pertempuran. Bisa saja tenggelam, bisa saja saat melahirkan, bisa saja karena penyakit perut, bisa saja karena terkena reruntuhan, dan begitu seterusnya. Kalau dia seorang mukmin kan kematiannya dipilihkan oleh Allah seperti itu. Tapi orang yang mengakhiri hidupnya, itu sudah jelas neraka tempatnya. Bahkan saat dibangkitkan kelak di padang mahsyar saja, dia dibangkitkan sesuai dengan bagaimana kondisi saat kematiannya.
Kalau saat kematiannya dia minum racun, maka saat dibangkitkan dia sedang minum racun. Kalau saat kematian dia gantung diri, maka saat dibangkitkan dia sedang gantung diri. Kalau saat kematian dia menusukkan sebuah senjata ke badannya, maka begitu juga saat kebangkitannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini tidak boleh seseorang itu berangan-angan untuk mati. Tetapi apakah kemudian secara mutlak tidak boleh berangan-angan untuk kematian? Tadi saya sudah katakan di muqaddimah, ada beberapa kondisi orang itu boleh berangan-angan akan kematiannya. Pertama, kapan seseorang boleh kemudian berangan-angan untuk kematiannya? Ketika seseorang sedang berada di medan pertempuran, dia ingin mati syahid, maka ini angan-angan mulia. Karena ada hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, ketika terjadi perang Badar, ketika orang-orang musyrik sudah mendekat kepada pasukan Nabi dan pasukan Rasul sudah berhadap-hadapan dengan pasukan orang-orang musyrik, maka Nabi SAW mengatakan, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdirilah, seranglah musuh-musuh kalian, karena di hadapan kalian ada sorga seluas langit dan bumi. Ada sahabat namanya Umar ibn Hammam. Dia mendengar perkataan Rasul itu. Kata Umar ibn Hammam ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, betulkah sorga itu seluas langit dan bumi?" Maka kata Rasul, "Na'am, ya." Maka Umar pun mengatakan, "Bah. Kalau begitu beruntunglah bagi yang mendapatkannya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa innaka min ahliha ya Umar." Kalau engkau memang bisa mati syahid dalam peperangan ini, maka engkau termasuk penduduk sorga yang luas selangit dan sebumi itu. Kebetulan dia membawa beberapa butir kurma, maka yang lain dibuang, sisa yang dimakan dalam mulutnya lekas dihabiskan. Kemudian dia maju dalam pertempuran, akhirnya dia berperang dan diakhiri mati syahid. Boleh seseorang berangan-angan kematian kalau dalam kondisi seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang yakin bahwa amalannya telah cukup untuk berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memang rindu ingin berjumpa dengan Allah dan sudah merasa cukup amalannya, maka kata para ulama, tidak ada masalah seseorang itu berangan-angan untuk kematiannya. Tapi apakah sekelas kita ini dianggap cukup amalannya? Ya boleh jadi mungkin para sahabat kan gitu ya. Kalau kita ini mana? Yang ada kurang kan gitu. Artinya orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah dan dia telah banyak melakukan amal saleh, maka dibolehkan seseorang itu berangan-angan untuk mati karena kecintaan dia ingin berjumpa dengan Allah, bukan karena lari dari musibah. Dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun murka berjumpa dengan dia. Sebagian ulama mengatakan, apa maksudnya hadis ini? Maksudnya hadis ini, kalau selama hidupnya orang ini memang menginvestasikan seluruh waktunya, seluruh hartanya, bahkan jiwanya untuk kehidupan akhiratnya, maka saat kematiannya dia ingin berjumpa dengan Allah. Jadi hartanya disumbangkan itu hanya semata-mata ingin membangun rumah di sorga. Waktu-waktunya digunakan di jalan Allah itu hanya semata-mata ingin membangun taman-taman di sorga.
maka saat kematiannya orang ini tidak ada beban. Kenapa? Karena tidak ada yang ditinggalkan di dunia, sehingga dia sangat ingin berjumpa dengan Allah. Tapi kalau orang ini kemudian menginvestasikan seluruh waktu, harta dan jiwanya untuk dunianya saja, dia bangun rumah megah-megah, dihabiskan waktunya sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka saat kematiannya berat. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, kebunnya, mobilnya, dan begitu seterusnya. Sementara dia tidak punya tabungan di akhiratnya. Ketika itulah dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa seseorang itu boleh berangan-angan dengan kematiannya inda khawfil fitnati au dharari fid dini, ketika dia takut terhadap fitnah dan ada madarat-madarat yang akan merusak agamanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, marra Sulaiman ibnu Dirad bi ummi. Kata Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mas'ud, dia mengatakan, telah lewat Sulaiman ibn Dirad bi ummi, dengan ibuku. Fatalaba ma'an liyatawadda bihi, dia pun meminta air untuk berwudu. Fa'atathu al-jariyatu bima'in, maka datanglah budak perempuan membawakan air wudu. Famarru birajulin majludin, tiba-tiba ada orang yang lewat yang sedang diarak dan dicambuki. Yaqul, orang yang dicambuki ini terus berteriak-teriak, ana wallahi mazlum, ana wallahi mazlum, demi Allah aku ini korban kezaliman. Kenapa kalian cambuk aku? Faqala, maka kata Sulaiman ibn Dirad, dia mengatakan, ana wal ya hadhihi limisli hadza kana zaujatuk, yakni Abdullah ibn Mas'ud, yatamanna al-mauta. Wahai fulan, seperti inilah suamimu, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud, bercita-cita ingin mati karena dia dizalimi dalam agamanya. Jadi kalau seandainya seseorang merasa difitnah, merasa dizalimi dalam agamanya, terancam agamanya, akan rusak agamanya, akan jauh dari agamanya, maka tidak mengapa seseorang berkeinginan untuk mati supaya terjaga akidah dan ibadahnya. Ini dibolehkan. Ya. Makanya ketika Atha As-Sulami, dia berangan-angan untuk mati. Kemudian dia mengatakan, innama yuridul hayata man yazdad khairan, fa amma man yazdad syarran fama yasna bil hayati. Sesungguhnya aku menghendaki kehidupan di mana kehidupan itu penuh dengan kebaikan. Kalau kehidupan ini tidak menambah kecuali keburukan, maka kematian lebih baik daripada kehidupan. Dia mengatakan seperti itu. Jadi sesungguhnya dia itu ingin mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya kehidupan yang ia jalani penuh dengan kejahatan, maka lebih baik mati dibandingkan diteruskan. Dari sini boleh seseorang berangan-angan kematian karena sebuah fitnah atau sesuatu yang bisa memadaratkan agamanya. Ini juga di antara pengecualian seseorang itu boleh berangan-angan, ya, untuk mati karena 3 sebab yang disebutkan di sini. Pertama, apa tadi? Iyalah, begitulah. Nanti tanya jawab saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang
bersegera bercita-cita untuk mati. Karena sebuah musibah yang sudah saya jelaskan di awal. Karena tidak tahan hidup dalam kondisi menderita karena sakit, karena kemiskinan, karena kerinduan kepada orang-orang yang telah dahulu mendahului dia dengan kematian dan begitu seterusnya, maka itulah yang dilarang, tidak diperbolehkan. Karena dia sudah menolak takdirnya, dia sudah memutuskan amalannya, maka yang seperti ini tidak boleh. Karena dia merasa dia sudah cukup padahal dia tidak cukup. Dia sangka kematian itu sesuatu yang mudah bagi dia. Betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal, akhirnya mereka mengalami penyesalan dalam kuburnya. Dan itu dikisahkan atau diceritakan dalam Quran. Bagaimana orang-orang yang meninggal dunia, mereka pun menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia. Contoh umpamanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Demikianlah keadaan orang-orang yang sudah meninggal itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka pun berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh apa yang telah aku tinggalkan sebelumnya." Lihat, orang yang sudah mati nyesel, dia pengen dihidupkan kembali walaupun sesaat, biar dia bisa melakukan amal soleh. Dan disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Lalu saat kematian kalian berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku saja sampai waktu yang telah dekat supaya aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang baik." Jadi dikiranya kalau orang mati itu selesai, maksudnya selesailah kepenatan dunia, kemudian dirubah dengan kenikmatan akhirat. Bukan semudah itu. Ya, kalau seandainya yang mati itu seorang yang beriman, penuh dengan amal soleh, boleh jadi ya kematian itu bagi dia adalah menyelesaikan kepenatan dunia, beralih kepada kesenangan kuburan. Tapi kalau seandainya orang-orang yang mengakhiri hidupnya saja dosa besar. Karena Allah yang mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Tidak boleh kita ini membunuh diri kita, jiwa-jiwa kita dibunuh. Karena jiwa dan raga kita itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menghilangkan nyawa, menghilangkan satu ruas jari saja haram kalau tanpa sebab, kecuali karena ada sebab amputasi karena penyakit. Ini tidak ada sebab, tiba-tiba ibu main potong aja itu satu ruas jari. Jari ini bukan milik kita, milik Allah. Apalagi sampai menghilangkan jiwanya. Maka ini sebuah kezaliman. Nah, dari sini maka orang-orang yang kemudian memilih kematian daripada hidup karena sebuah kepenatan dunia, itu bukan menyelesaikan sebuah masalah. Boleh jadi setelah kematian yang ada penyesalan yang tidak ada guna. Kenapa? Karena untuk kembali hidup itu nggak mungkin dan mustahil. Mana dia akan balik lagi ke dunia? Yang ada hanya penyesalan demi penyesalan. Makanya coba fikirkan ibu yang mau bunuh diri ini. Mikir, jangan bunuh diri. Karena masalahnya tidak selesai dengan bunuh diri. Kan banyak cara yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terkadang manusia tidak terpikir akan hal itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu wal ibrah. Sebenarnya kematian itu kan sebuah ibrah sebenarnya.
Kalau orang-orang yang bunuh diri itu, mereka melihat kepada orang yang bunuh diri lainnya, tentu sebenarnya ada ibrah di balik itu. Kalau dia mau melihat, tapi kadang-kadang hawa nafsu sudah menguasai dia, setan pula sudah membisikkannya, mati saja supaya kau istirahat, kata setan itu. Ya sudah, akhirnya itulah jalan pintas bagi dia. Padahal banyak loh ibrah dari kematian itu. Satu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Idza ghafala qalbi an dzikril mauti sa'atan fasad." Apabila hatiku sampai lalai dari mengingat kematian, 1 jam saja itu sudah bisa rusak. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang jauh dari kematian itu, atau orang yang memikirkan kematian itu, akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubati, dia segera bertobat. Yang kedua, qanaatul qalbi, hatinya merasa kaya. Dan yang ketiga, nasyatul ibadati, ibadahnya makin rajin. Jadi harusnya kita ini memikirkan kematian, bukan memikirkan bagaimana cara mati, gitu maksudnya. Karena kalau memikirkan supaya bagaimana caranya aku mati, maksudnya karena ingin melepaskan sebuah kepenatan dunia karena musibah yang bertubi-tubi yang ia hadapi, itu salah, tidak boleh. Tapi kalau mengingat kematian itu boleh, bahkan dianjurkan. Karena mengingat kematian itu Allah akan muliakan dengan 3 perkara tadi. Secara otomatis kalau ingat mati pasti segera tobat. Kalau ingat mati hatinya makin kaya. Karena orang kaya kalau diingatkan kematian akan sempit. Orang miskin kalau diingatkan dengan kematian akan luas. Apa maknanya? Orang kaya kalau diingatkan kematian akan sempit, berarti ada rem untuk tidak memperkaya sehingga melupakan dirinya dengan Allah. Menyempitkan hatinya. Tapi kalau orang miskin justru lapang dengan keingat kematian, nggak apa-apa aku di dunia miskin, toh di sana ada surga. Yang parah itu sudah miskin nggak ingat mati, itu payah itu. Ya. Jadi kemudian juga nasyatul ibadah, pasti secara otomatis orang ingat mati itu pasti akan ibadahnya akan lancar, ibadahnya akan semangat. Karena dia tahu dia akan mati. Jadi yang diperintahkan itu mengingat kematian, bukan berangan-angan ingin mati. Ingat kematian. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, Nabi mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idan wa kafa bil yakini ghinan." Cukuplah kematian itu sebuah pelajaran, dan cukuplah sebuah keyakinan itu adalah kekayaan dalam hatinya. Fudail bin Iyad mengatakan, "Kafa billahi muhibban, wa bil qur'ani mu'nisan, wa bil mauti wa'idan, wa kafa bi khasyatillahi ilman, wal ightiraru billahi jahlan." Cukuplah dengan Allah kita menanamkan kecintaan. Cukuplah dengan Al-Quran kita jadikan teman. Cukuplah dengan kematian kita jadikan ibrah dan pelajaran. Cukuplah rasa takut kepada Allah dijadikan pengetahuan, dan tertipu dengan dunia itu sebuah kejahilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini memberikan kepada kita pelajaran jangan berangan-angan ingin mati. Sebab kalau Allah takdirkan kita hidup, kita sehat, yang jelek bisa kita tobat, yang baik bisa ditambah amalannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, "Wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftuni." Kalau engkau ya Rabb menghendaki dari hambamu akan terjadi fitnah, sebaiknya ambillah jiwaku untukmu tanpa
ada fitnah yang menimpakan kepadaku. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini boleh, tapi hadis yang awal tidak boleh. Hadis yang awal bicara soal berangan-angan ingin kematian karena masalah urusan dunia. Adapun hadis ini yang isi daripada doa Rasul dalam Musnad Imam Ahmad, justru boleh kita meminta kematian karena fitnah dalam agama. Karena dulu para sahabat Nabi SAW banyak yang menghendaki kematian saat terjadi banyaknya fitnah yang menimpa mereka. Seperti Abu Hurairah, Anas ibn Malik, dan banyak para sahabat menghendaki adanya kematian. Karena tadi fitnah yang tidak tahan kalau seandainya mereka masuk ke dalam fitnah dan tidak bisa keluar. Dan itu disebutkan dalam beberapa kisah. Contoh umpamanya kisahnya Imam Bukhari. Kita tahu bahwa Imam Bukhari itu kematiannya itu karena sakit hati. Difitnah oleh gurunya Yahya Ad-Duhli. Sehingga ketika gurunya memfitnah Imam Bukhari ini, seolah-olah dunia sempit bagi dia. Sehingga tidak ada orang yang belajar kepada dia. Dan dia difitnah seolah-olah Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari itu ingin meluruskan, memerinci bahwa yang dikatakan Al-Quran makhluk itu bukan lafadznya, tapi suara manusia yang membaca Quran. Tapi kemudian Yahya Az-Zuhli menuduh Imam Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk, dan itu akidahnya Mu'tazilah. Sehingga Imam Bukhari fitnah dia orang sesat. Sehingga banyak orang yang mentahdir dia. Akhirnya sempit dadanya, sakit hatinya, dia pun safar ke Samarkand. Di tengah jalan dia mengarang sebuah buku untuk membantah gurunya Yahya Az-Zuhli itu, Khalqu Af'alil Ibad, dan dia pun meninggal di Samarkand. Meninggal karena dunia sempit bagi dia, ya kan, difitnah. Makanya terkadang orang yang memfitnah itu hakikatnya membunuh orang pelan-pelan itu sebenarnya. Orang yang suka menyakiti orang dengan cara fitnahan dengan lisannya setajam silet cutter itu kan membunuh orang itu. Coba bayangkan orang yang tadinya sehat, tiba-tiba kemudian sakit hatinya. Orang sakit hati itu tidur tak nyenyak, makan tak enak, akhirnya gula darah naik, kolesterol naik, dan itu badan tak naik, susut, macam-macam penyakit, akhirnya mati. Siapa yang membunuhnya coba? Yang membunuh yang fitnah itu. Makanya kemudian mereka akan dikisus nanti pada hari kiamat, orang-orang yang seperti ini. Kemudian juga contoh doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat Musa mendekati negeri Baitul Maqdis. Kemudian juga ketika itu kan Musa melihat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat Baitul Maqdis, dia ingin mati saja karena ketika itu apa? Ketika itu Bani Israel tidak mau diajak perang, itu masalahnya. Padahal sudah dijanjikan kalian kalau perang menang. Cuman kan tinggal lewat satu kota lagi ke Baitul Maqdis. Rupanya di kota ini dikuasai orang-orang yang badannya besar-besar dibandingkan mereka, turunan kaum Samud, gede-gede badannya. Sementara Bani Israel kecil-kecil. Mereka ciut, tidak bisa melawan. Kata Musa, kalian pasti menang. Tapi karena takut tidak mau, sempitlah dada Nabi Musa dan minta kepada Allah untuk lebih baik mati saja. Kemudian juga Umar radhiyallahu anhu, beliau juga menghendaki kematian, bahkan berdoa lagi. Jadi Umar bin Khattab itu bahkan berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasuli. Dia mengatakan, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku dengan kematian yang syahid, dan jadikan kematianku di negeri tempat hijrah Rasulku. Jadi dia ingin mati syahid di Madinah. Matinya dalam kondisi syahid, tempat kematiannya di Madinah, tempat hijrah Nabi. Sebenarnya ucapan Umar ini kalau dipikir-pikir mustahil. Kenapa mustahil? Kan di masa Umar itu kan Islam lagi jaya-jayanya di dunia itu.
Bahkan sudah sampai ke penaklukan Persia. Baitul Maqdis sudah takluk ke tangan kaum muslimin, sebagian Romawi sudah takluk juga kan begitu. Pertanyaannya, siapa yang akan menyerang kota Madinah? Siapa yang akan menyerang kota Madinah sehingga Umar akhirnya berperang di Madinah kemudian mati di Madinah? Kan secara permintaan itu mustahil sebenarnya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kita anggap mustahil, Allah itu mungkin mengabulkannya. Rupanya ketika ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Dia itu seorang pengusaha pandai besi. Ketika dia berperang bersama kaum muslimin di Persia, menaklukkan Persia, dia melihat ada seorang budak pengrajin senjata dan hasilnya baik. Akhirnya kemudian dia tawarkan, bagaimana kalau kau bekerja kepadaku membuat senjata di kota Madinah. Akhirnya kemudian dengan rayuan dan bayaran sekian dan sekian, maulah seorang budak Persia ini mengikuti Mughirah bin Syu'bah. Masalahnya Madinah ketika itu kan terlarang, tidak boleh ada orang kafir. Rasul aja mengusir orang Yahudi dari Madinah, Mughirah pula mau masukkan orang Persia ke Madinah. Makanya dia minta izin kepada Umar, Umar tidak kasih. Enggak boleh. Madinah tidak boleh ada orang kafir masuk. Tapi karena Mughirah itu terus memelas kepada Umar, dan Mughirah juga tahu kedudukannya sahabat senior, teman Nabi SAW dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, akhirnya memberikan rukhsah. Dibolehkanlah Mughirah membawa budak Persia ini masuk ke kota Madinah. Dan dia pun mulai bekerja sehingga terkenal hasil pekerjaannya bagus-bagus. Pedangnya bagus, panahnya bagus. Sehingga Umar penasaran. Dia ingin berjumpa dengan budaknya Mughirah itu. Akhirnya saat berjumpa dia pun minta, wahai namanya Abu Lu'lu, wahai Aba Lu'lu, ya, bisa enggak kau buatkan untukku sebuah pisau? Pisau yang tajam katanya. Maka Aba Lu'lu tiba-tiba mengatakan, bisa wahai Amirul Mukminin, akan kubuatkan satu pisau untukmu yang akan dikenal pisau itu dari ujung barat dan timur katanya. Umar tidak paham ucapan Mughirah. Maksudnya pisau itu kubuat untuk membunuhmu, gitu maksudnya. Rupanya Abu Lu'lu itu memang sudah ada dendam kepada Umar karena menaklukkan Persia. Makanya dia mau saja dibawa oleh Mughirah karena dia ingin membunuh Umar. Lah Umar tidak paham bahasa itu. Ya Umar senang saja, dan Umar pun tidak akan nyangka kalau dia yang akan membunuhnya. Namanya di Persia, di Madinah tidak ada orang kafir kecuali dia saja. Lah saat Umar kemudian sedang sholat subuh, rupanya Abu Lu'lu ini sudah membuatkan pisau yang tajam selama 7 hari dilumuri racun. Kemudian pura-pura sholat subuh. Namanya masjid di zaman itu tidak seterang masjid sekarang, gelap, dan tidak ada yang curiga orang masuk. Dia menutup wajahnya pakai jubah masuk. Siapa yang tahu kalau dia Abu Lu'lu? Ketika Umar mendapatkan 1 rakaat dan hendak ke rakaat kedua itulah dia keluarkan pisau karena dia sholat persis di belakangnya. Kemudian ditusuk berapa kali tusukan. Umar pun akhirnya kesakitan, dikiranya ada anjing, karena kan anjing di zaman itu biasa keluar masuk Masjid Nabawi, karena kan Masjid Nabawi kan tidak dihalangi. Ya, anjing keluar masuk biasa. Sampai Umar mengatakan, akalatni kalbun, oh anjing sudah menggigitku, anjing telah menggigitku. Padahal bukan anjing, itu tusukannya Abu Lu'lu tuh, karena ada bisanya di situ, ada racunnya. Tapi Umar tetap melaksanakan salatnya karena darah banyak keluar, tak tahan dia tumbang. Belum selesai salatnya tumbang. Abu Lu'lu dia mau kabur, masalahnya kan dia di saf pertama dan masjid itu penuh dengan para sahabat. Terpaksalah dia sabet sana sabet sini, 7 sahabat tumbang mati di tempat. Kemudian dia lari ke pintu, rupanya Abdurrahman ibn Auf langsung cekatan mengambil tali sorban kemudian diikatkan di lehernya. Tahu dia tidak akan mampu, dia pun menusukkan ke dadanya bunuh diri. Abu Lu'lu akhirnya mati. Umar pun dibawa pulang, kemudian sholat digantikan Abdurrahman ibn Auf dengan pendek. Setelah itu Umar dibawa ke rumahnya, didatangkan tabib, setiap dimasukkan obat keluar dari bekas lukanya. Kata tabib, ini enggak mungkin diselamatkan. Maka Umar ketika mendengar bahwa dia tidak bisa diselamatkan, dia memanggil putranya Ibnu Umar dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, man qatalani, sebenarnya siapa yang membunuhku katanya.
Maka Ibnu Umar mengatakan Abu Lu'lu, Abu Lu'lu, dia mengatakan Abu Lu'lu. Kata Umar, apakah itu budaknya Mughirah? Kata Ibnu Umar, iya wahai abi, itu budaknya Mughirah. Tiba-tiba Umar mengatakan alhamdulillah, katanya, alladzi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau sajdah. Rupanya orang yang membunuhku orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. Dengan begitu Umar mati syahid karena yang bunuh orang kafir. Lihat, terkadang doa itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Padahal bagi kita mustahil, mana ada Madinah diserang musuh. Rupanya Allah mengirim Mughirah dengan membawa budak Persia Abu Lu'lu al-Majusi itu untuk membunuh Umar. Dengan cara itu Allah mengabulkan doanya Umar dan meninggal di Masjid Nabi lagi, persis seperti permintaannya. Ya. Kembali bahwa dari sini lihat bagaimana Umar juga bercita-cita ingin mati, tetapi dengan syahid. Ya, ingin mati syahid, berangan-angan ingin mati syahid, dan itu dibolehkan. Ya, dalam Islam dibolehkan. Wallahu a'lam. Yang ini di antara keterangan hadis ini, satu hadis ini saja. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan itu ada dua macam. Ada yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya muta'addi. Lazim itu manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Kalau muta'addi itu amalan yang sifatnya manfaatnya bukan untuk kita saja, orang lain pun mencicipi manfaatnya. Kalau sholat, kembali ke kita manfaatnya. Haji, umroh, kembali ke kita manfaatnya. Baca Quran juga kembali ke kita manfaatnya. Tapi kalau sedekah, bukan hanya ke kita saja manfaatnya, tapi juga ke orang lain. Dan ada kaidah para ulama bahwa ibadah yang sifatnya muta'addi itu khairun, lebih baik dibandingkan ibadah yang sifatnya lazim, yang hanya manfaatnya untuk pribadi. Makanya dalam kisah Imam Ahmad, ketika dia berjumpa dengan Imam Syafi'i, walaupun ada yang mengatakan kisahnya lemah, ya, tapi yang jelas bahwa Imam Syafi'i saat menginap di rumah Imam Ahmad itu dia tidak sholat malam, tidak sholat. Padahal zaman dulu ulama itu dianggap aib kalau tidak sholat malam, apalagi sekelas di zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menginap di rumah tidak sholat malam. Dia hanya baring saja, sampai putrinya Imam menganggap dia sedang tidur. Masa ulama malam-malam tidur, katanya. Maksudnya rata-rata di zaman itu ya para ulama, para talabatul ilmi itu mereka bangun di sepertiga malam akhir, menghabiskan waktu untuk tahajud. Jadi Imam Ahmad menganggap, putrinya Imam Ahmad ini menganggap perbuatan Imam Syafi'i ini kurang beradab bagi seorang ulama besar sekelas Imam Syafi'i yang didoakan setiap hari Imam Ahmad selama 40 tahun kebaikan. Akhirnya kemudian ditanyakan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i tentang keluh kesah putrinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kenapa aku tidak sholat malam semalam, katanya. Karena aku memikirkan satu hadis, katanya. Dan dari satu hadis itu aku berhasil mengeluarkan 100 faedah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadis apa itu wahai Syafi'i? Maka Imam Syafi'i menjelaskan hadis tentang burung yang namanya Nughair, pemiliknya Abu Umair. Abu Umair itu anak yang belum balik, adik daripada Anas bin Malik, punya peliharaan burung. Karena tidak pandai merawat, entah keinjak kecekik mati. Jadi Nabi SAW dihabari oleh Anas bahwa adiknya sedih karena kematian burungnya. Karena di mana-mana anak-anak itu akan sedih kalau hilang mainan daripada hilang ibunya. Itu anak-anak. Jadi Anas bin Malik melihat adiknya terus menangis karena mainannya burungnya si Nughair itu mati. Maka Anas ingin menghibur dengan cara memberitahu Nabi dan beritahu, ya Rasulullah, adikku menangis karena meninggal burung kesukaan dia, mainannya si Nughair itu. Maka Rasul pun kemudian bertakziah ke rumah Anas, kemudian memanggil adiknya namanya si Abu Umair itu. Kemudian dikatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burung? Mana dia? Pura-pura Rasul. Kata si Abu Umair, mata ya Rasul, mati Rasul. Itu anak-anak.
Ya. Jadi Rasul membuat dia tertawa gitu. Jadi tidak masalah kita bertakziah kepada tetangga karena kematian kucing. Ya. Ada kucing tetangga mati, datang takziah, menghibur, siapa tahu kucingnya pula kucing kesayangan dia. Kalau kucing kampung siapa yang punya ya biarin aja dia mati. Artinya sampai kepada takziah kepada burung yang mati saja karena itu yang mempunyai anak kecil karena sedih kematiannya, Rasul datanglah. Dari hadis ini Imam Bukhari berhasil mengeluarkan 100 faedah. Salah satunya hukum bolehnya memelihara peliharaan dan memberi nama peliharaan. Boleh. Karena si Abu Umair kan memelihara burung dan dikasih nama. Ya. Jadi kalau ibu hobi dengan kucing nggak apa-apa, tapi bagaimanapun hati-hati karena kucing itu kan beraknya, kencingnya najis. Ya. Harus juga jaga kebersihannya. Ya kalau bisa di teras sajalah, nggak usah dimasukkan ke rumah. Jangan pula tidur sama kucing. Ya. Jadi boleh itu salah. Nah kata Imam Ahmad, kalau begitu aku ingin kau sebutkan 100 faedah itu. Akhirnya Imam Syafi'i menyebutkan satu-satu, Imam Ahmad mencatatnya. Lihat Imam Syafi'i, beliau mendahulukan merenungkan sebuah hadis dan dikeluarkan faedahnya dibandingkan menghabiskan dengan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam faedahnya untuk diri sendiri saja. Tapi merenungkan sebuah ilmu bisa disampaikan kepada orang yang orang akan menyampaikannya kepada orang lain lagi. Lah, kenapa sedekah? Karena sedekah itu sifatnya muta'addi tadi, manfaatnya kepada orang lain. Kalau kita membantu saudara kita yang susah, dengan bantuan kita akhirnya jadi kaya. Kemudian dia membantu lagi karena sudah kaya membantu yang lainnya. Akhirnya dibantu kaya lagi. Terus estafet seperti itu. Berapa banyak pahala yang kalian dapat dari orang yang pertama kali membantu orang itu. Itulah kenapa kemudian sedekah yang diminta karena bersifat muta'addi. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Masalah tentang berangan-angan untuk kematian, tapi permasalahannya begini Ustaz, jika seseorang itu kita mengetahui sakit dan kemungkinan sakit itu tidak membawa dia ke tanda-tanda kehidupan, ya, terus kita yang menjaganya mengatakan, ya Allah memang orang ini kalau memang dekat, ambillah, gitu, seperti itu Ustaz. Ibu yang mendoakan orang mati itu? Ibu yang mendoakan orang mati? Bukan, saya nggak tahu. Iyalah kan? Iya. Ibu yang mendoakan dia cepat mati, bukan orang itu supaya minta mati kan? Karena mungkin kita melihat kasihan. Kasihan. Dari kacamata kita kasihan sebenarnya. Boleh jadi kalau dia orang baik, kemudian Allah uji dengan koma, dengan penyakit yang lama. Boleh jadi bagi dia itu nikmat. Karena apa? Boleh jadi kenapa dia tidak segera dimatikan? Dosanya belum habis. Makanya dilamakan tuh sakitnya. Sampai betul-betul bersih dosanya baru datanglah ajalnya. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau orang jahat ya dibuat koma, dibuat susah mati, ya itu sebuah azab bagi dia. Makanya Al-Imam Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Umdatil Ahkam, dalam kitab jenazah juga dia menjelaskan, setiap kematian manusia itu ada sakaratnya. Setiap kematian seseorang itu ada sakaratnya. Ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasanya. Sampai kepada Nabi. Nabi juga merasakan sakit. Karena Rasul yang mengatakan ala wa inna lil mauti la sakarat. Itu ucapan ini diucapkan saat beliau detik-detik wafat. Ingatlah kematian itu ada sakaratnya. Ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah kata beliau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dia mengatakan, adapun rasa sakit yang diderita seorang yang beriman, boleh jadi itu menggugurkan dosa terakhir yang melekat di badannya, sehingga ketika dia mati tidak ada dosa lagi di badannya. Adapun kalau rasa sakit dirasakan orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang fajir, boleh jadi itu awal daripada azab sebelum mendapatkan azab kuburnya. Ya. Artinya bahwa kematian itu ada rasa sakitnya. Cuman kan kita tidak tahu, kita kan melihat saja kasihan. Dia sudah lama sakit, kasihan dengan keluarganya. Pemain kita sebagai tetangganya lah kan gitu. Melihat ada tetangga kita udah setahun,
kasihan istrinya yang ngurusnya, atau mungkin suami yang mengurus istrinya, atau anak mengurus orang tuanya. Akhirnya kita berpikir, cobalah kalau memang sudah dekat, ya Allah ambil aja dia. Saya nggak tahan tengok dia ngoroknya udah kayak gergaji, krak krok kan gitu ya. Biasa kan gitu orang di rumah sakit tuh kan, suaranya kan orang kayak orang gergaji tuh. Saya berapa kali datang ke ruang ICU tuh, melihat ada orang yang seperti itu. Ya memang rata-rata tidak lama sih, 2-3 hari itu meninggal, jarang selamat sih. Ya tidak semua, ada juga yang selamat, tapi saya belum pernah melihat ada orang selamat gitu ya kalau sudah kayak gitu tuh. Artinya bahwa mungkin kita melihat dia kasihan, tapi sebenarnya dia di atas nikmat itu. Ya. Jadi relatif pandangan kita kepada orang itu. Ya tidak masalah sih kalau kita mengucapkan kalimat itu, tapi bukan karena tendensi yang lainnya. Karena dia musuh dia, ya Allah lama dia mati ya. Tiap hari dia berdoa, ya Allah kapan dia mati? Kok nggak dapat SMS innalillahi? Jadi itu ya nggak boleh itu doakan orang mati. Karena hasad, karena hasud diri hati, dengki itu tak boleh. Ya kita kan kalau maksudnya mengeluarkan kalimat itu karena kasihan saja, memang betul-betul ya kita sayang dengan keluarganya, kasihan juga dengan dia, mungkin dia miskin, entah berapalah duit yang dia keluarkan di rumah sakit, sementara juga tak kunjung-kunjung sembuh dan begitu seterusnya, mungkin bolehlah. Hanya sekedar ya bukan mendoakan kematian, hanya luapan kasihan kita kepada saudara kita dalam bentuk cinta. Ya jangan satu kalimat itu saja doanya, ya Allah kalau memang sudah dekat ajalkan aja dia. Jangan sampai di situ saja. Tapi ada kalimat yang lain seperti hadis tadi. Kalau memang ya Allah kau takdirkan dia sembuhkanlah kasihan. Nah gitu maksudnya. Jadi ada dua alternatif di situ. Kan nggak apa-apa dengan doa yang tadi. Cuman kan pelakunya bukan pelakunya, tapi orang yang melihatnya kan itu. Karena kasihan. Ya kita katakan karena sudah susah dia menghadapi nazar, sakarat dan begitu seterusnya. Ya kita katakan ya Allah kalau memang engkau mau ya udahlah, kasihan saya, cepatlah diambil. Tapi kalau engkau sayang dengan dia, sembuhkanlah dia gitu. Jadi ada alternatif antara mati dan hidup berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau memang harus berdoa, maka berdoalah dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nggak ada hadiah? Nggak ada hadiah. Ya sudahlah, hadiahnya beli sendiri-sendiri. Iya Bu.